Di balik gemerlap sejarah kerajaan-kerajaan besar di Maluku Utara, Kerajaan Loloda menyimpan kisah yang jarang terungkap. Sebagai salah satu entitas politik tertua di kawasan ini, Loloda memiliki peran penting dalam dinamika geopolitik, meskipun namanya sering tenggelam dalam bayang-bayang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah Kerajaan Loloda, mengungkap jejak yang terlupakan. Kerajaan Loloda adalah salah satu entitas politik tertua di Maluku Utara yang terpinggirkan oleh dominasi Kesultanan Ternate dan kolonialisme Belanda. Berdiri sejak abad ke-13, kerajaan ini mengalami pasang surut dari pusat kekuatan mandiri hingga kehilangan kedaulatannya akibat marginalisasi politik dan ekspansi kolonial. Kegagalannya bergabung dalam persekutuan Moti membuatnya rentan terhadap tekanan eksternal yang berpuncak pada pemberontakan Kapita Sikuru dan pembubaran kerajaan oleh Belanda. Meski demikian, jejaknya tidak sepenuhnya hilang. Diaspora masyarakat Loloda ke Sulawesi Utara, terutama ke Bolang Mongondo dan Minahasa, membuktikan bahwa pengaruhnya masih bertahan dalam struktur sosial dan budaya setempat. Tayangan ini akan mengupas asal-usul Kerajaan Loloda, struktur sosial dan politiknya, dinamika Islamisasi dan Kristenisasi, serta perannya dalam persekutuan Maluku. Dengan pendekatan sistematis dan berbasis kajian historis, video ini berupaya merekonstruksi kembali sejarah Loloda, menyoroti peranannya yang terlupakan dalam mozaik besar Nusantara. Menurut cerita rakyat masyarakat Loloda, kerajaan ini didirikan oleh seorang penguasa bernama Kolano Tolo atau Kolano Usman Malamo. Ia diyakini berasal dari Kesultanan Ternate, yang pada masa itu memiliki pengaruh luas di wilayah Maluku Utara. Kedatangannya ke wilayah Loloda diyakini bukan sekadar pengembaraan biasa, melainkan bagian dari ekspansi politik dan penyebaran kekuasaan Ternate ke daerah-daerah yang belum memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Perjalanan Kolano Tolo menuju Loloda tidak berlangsung secara langsung. Ia pertama kali melewati Galela, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat pemukiman besar di Halmahera Utara pada masa itu. Galela sendiri memiliki sejarah panjang sebagai tempat tinggal para perantau dari berbagai daerah, termasuk Ternate, Tidore, dan bahkan dari wilayah barat Nusantara. Keputusan Kolano Tolo untuk menetap di Loloda erat kaitannya dengan sebuah peristiwa besar, yaitu letusan Gunung Tarakani di Galela. Letusan ini menyebabkan kehancuran besar dan memaksa banyak penduduk untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Kondisi geografis Loloda yang berada di pesisir barat Halmahera menjadi pilihan ideal bagi para migran, karena wilayah ini memiliki sumber daya laut yang melimpah dan relatif terlindung dari ancaman bencana vulkanik. Proses migrasi ini kemudian membentuk komunitas baru di Loloda, dengan Kolano Tolo sebagai pemimpin utamanya. Berdasarkan pemahaman masyarakat setempat, nama Loloda sendiri berasal dari bahasa Galela, yaitu Loda, yang berarti pindah atau hijrah. Ini mencerminkan perjalanan para leluhur yang meninggalkan tanah asal mereka akibat bencana, dan membangun kehidupan baru di wilayah pesisir Halmahera bagian barat. Pendirian Kerajaan Loloda dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai proses politik, tetapi juga sebagai proses adaptasi sosial dan budaya. Masyarakat yang bermigrasi ke Loloda membawa serta tradisi, bahasa,
serta sistem sosial mereka, yang kemudian berpadu dengan budaya lokal yang sudah ada. Hal ini menjadikan Loloda sebagai tempat percampuran budaya dari berbagai wilayah di Maluku Utara, terutama dari Galela dan Ternate. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Loloda tumbuh menjadi sebuah entitas politik yang memiliki otonomi sendiri, meskipun tetap berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Ternate dan Bacan. Identitasnya sebagai kerajaan yang terbentuk dari proses migrasi dan adaptasi sosial ini, menjadikannya unik di antara kerajaan-kerajaan Maluku lainnya. Menurut kronik Van Hendrik Bacan, kerajaan Loloda didirikan oleh Kaicil Komalo Besi, putra dari Sultan Bacan pertama, Said Muhammad Bakir bin Jafar Shadiq. Kisah ini menunjukkan adanya hubungan erat antara Loloda dan Kesultanan Bacan, baik dalam aspek politik maupun budaya. Dalam tradisi Maluku, gelar Kaicil diberikan kepada putra bangsawan atau pangeran dari kerajaan Islam. Kehadiran Komalo Besi di Loloda menunjukkan bahwa ia memiliki tugas khusus, kemungkinan untuk memperluas pengaruh Bacan di pesisir barat Halmahera. Pada masa itu, Bacan adalah pusat perdagangan dan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Maluku. Mengirim seorang pangeran ke wilayah strategis seperti Loloda dapat dipahami sebagai langkah politik untuk memperkuat kekuasaannya. Kedatangan Komalo Besi ke Loloda bukan sekadar perpindahan biasa, melainkan bagian dari strategi ekspansi Bacan. Wilayah Halmahera bagian barat saat itu masih menjadi rebutan berbagai kekuatan, termasuk Jailolo dan Ternate. Dengan dukungan politik dan militer dari Bacan, Komalo Besi diyakini berhasil mendirikan kerajaan Loloda. Meskipun berkembang sebagai kerajaan mandiri, Loloda tetap memiliki keterkaitan dengan Bacan. Hubungan ini terlihat dalam berbagai aspek budaya, seperti sistem pemerintahan yang mirip dengan Bacan, di mana terdapat Kolano sebagai raja, Jogugu sebagai perdana menteri, dan Kapitalau sebagai panglima perang. Selain itu, sistem hukum adat dan pengaruh Islam di Loloda juga mencerminkan pola yang berkembang di Bacan. Struktur pemerintahan di Loloda, seperti halnya kerajaan lain di Maluku Utara, dikendalikan oleh Bobato, yang memegang kewenangan utama dalam sistem sosial politik. Salah satu bagian penting dalam Bobato Loloda adalah Soa Mandioli. Soa Mandioli adalah salah satu dari Soasio di Loloda yang berperan sebagai prajurit perang. Nama ini berasal dari Pulau Mandioli di Bacan, yang memiliki struktur pemerintahan sendiri di bawah Kesultanan Bacan. Di sana, terdapat pemimpin dengan gelar Sangaji Mandioli, yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa pengaruh Bacan di Loloda tidak hanya terbatas pada aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga melekat dalam struktur sosial dan militer masyarakatnya. Penggunaan nama Mandioli di Loloda menegaskan adanya hubungan historis yang erat antara kedua wilayah, mencerminkan kesinambungan pengaruh Bacan dalam budaya dan sistem kepemimpinan Loloda. Pengaruh Bacan tidak hanya tampak dalam pemerintahan, tetapi juga dalam simbol dan gelar kerajaan. Kemungkinan besar, sistem kepemimpinan di Loloda mengadopsi beberapa tradisi dari Bacan, termasuk cara mengelola kekuasaan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Namun, seiring waktu, posisi Loloda mengalami perubahan akibat semakin kuatnya dominasi Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Sementara Bacan lebih fokus pada wilayah selatan, Ternate semakin memperluas kekuasaannya di Halmahera bagian barat. Hal ini berdampak pada posisi Loloda dalam peta politik regional. Meskipun begitu, jejak hubungan antara Bacan dan Loloda tetap dapat ditemukan dalam berbagai aspek budaya dan sejarah di wilayah tersebut. Di
antara mitos yang berkembang dalam masyarakat Loloda, legenda tentang telur naga menjadi salah satu cerita turun-temurun yang memperkuat kepercayaan akan garis keturunan sakral para raja di wilayah ini. Biku Sagara, seorang tetua dari Bacan, dikisahkan menemukan 4 telur naga di antara batu karang di pesisir pantai. Keempat telur ini diyakini memiliki kekuatan gaib dan menjadi simbol asal-usul para pemimpin besar di berbagai kerajaan di timur Nusantara. Menurut mitos ini, setelah menetas, 3 anak laki-laki dari telur tersebut kelak menjadi raja di Bacan, Papua, dan Bungku atau Banggai, sementara seorang perempuan di antara mereka kemudian menjadi permaisuri Raja Loloda. Kisah ini memperlihatkan bahwa garis keturunan raja-raja Loloda dianggap memiliki legitimasi supranatural, bukan hanya karena berasal dari keturunan bangsawan, tetapi juga karena dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan mistis yang berasal dari telur naga. Dalam tradisi lisan Maluku, mitos yang berkaitan dengan telur naga atau makhluk gaib seringkali dikaitkan dengan kesaktian dan kepemimpinan yang luar biasa. Keberadaan telur naga dalam legenda Loloda mencerminkan bagaimana masyarakat melihat raja dan bangsawan mereka sebagai figur yang bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga memiliki peran spiritual yang mendalam. Raja Loloda tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga dipandang sebagai pelindung masyarakat yang mendapat berkah dari leluhur dan kekuatan alam. Mitos ini juga menunjukkan hubungan erat antara kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara, khususnya antara Loloda, Bacan, Papua, dan Bungku atau Banggai. Kisah tentang pembagian kekuasaan berdasarkan asal-usul telur naga memperkuat gagasan bahwa kerajaan-kerajaan ini memiliki keterkaitan genealogis dan budaya yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun secara geografis terpisah, mereka tetap memiliki kesamaan tradisi dalam sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakatnya. Selain itu, keberadaan mitos ini menegaskan bahwa peran permaisuri dalam struktur kerajaan Loloda juga sangat penting. Dalam sistem kerajaan di Maluku Utara, permaisuri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping raja, tetapi juga seringkali menjadi simbol kekuatan dinasti dan stabilitas politik. Dengan memiliki permaisuri yang berasal dari garis keturunan telur naga, Raja Loloda dianggap memiliki keabsahan yang lebih besar dalam memimpin dan melindungi rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, mitos ini tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat Loloda dan sering diceritakan dalam berbagai ritual adat. Meskipun tidak ada bukti historis yang dapat mengonfirmasi kebenaran legenda ini, keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sejarah kerajaan Loloda yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap leluhur dan asal-usul bangsawan mereka. Menurut sejarah Maluku versi Tidore, Raja-Raja Loloda berasal dari garis keturunan Putri Sagarnawi, anak ketiga dari Jafar Shadiq. Dalam tradisi kerajaan di Maluku Utara, silsilah keturunan sangat penting, karena menjadi dasar legitimasi kekuasaan seorang pemimpin. Hubungan genealogis ini menempatkan Loloda dalam jejaring dinasti yang lebih luas, yang tidak hanya berhubungan dengan Kesultanan Tidore, tetapi juga dengan dinasti penguasa di Ternate, Bacan, dan Jailolo. Jafar Shadiq sendiri sering disebut sebagai tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Maluku Utara dan memiliki peran dalam pembentukan beberapa dinasti kerajaan di kawasan ini. Oleh karena itu, keterkaitan garis keturunan Raja-Raja Loloda dengan Jafar Shadiq menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki fondasi politik dan spiritual yang kuat yang diperhitungkan dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan Maluku. Dalam sistem Pancatunggal, yang merupakan aliansi antara Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, dan Loloda, masing-masing kerajaan memiliki identitas dan peran yang khas dalam menjaga keseimbangan politik di Maluku Utara. Loloda sendiri diidentifikasi dengan nama Tamadi, yang dalam konteks historis menunjukkan perannya dalam sistem politik dan pemerintahan di antara kerajaan-kerajaan besar tersebut. Meskipun tidak sebesar Ternate atau Tidore dalam hal pengaruh militer dan ekonomi,
Loloda tetap memainkan peran penting sebagai benteng strategis di pesisir barat Halmahera. Gelar Ngara Mabeno, atau Benteng Pintu Gerbang, yang disematkan pada kerajaan ini, menegaskan perannya dalam pertahanan kawasan, dan sebagai gerbang masuk bagi jaringan perdagangan dan diplomasi. Selain itu, identifikasi Loloda sebagai Tamadi dalam struktur Pancatunggal menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki kedaulatan politik yang diakui dalam lingkup aliansi 5 kerajaan Maluku. Meskipun secara hierarkis, mungkin berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan yang lebih besar, Loloda tetap mempertahankan eksistensinya dalam struktur kekuasaan regional. Namun, seiring berkembangnya dominasi Kesultanan Ternate dan intervensi kolonial Belanda, posisi Loloda dalam sistem Pancatunggal mengalami perubahan. Struktur kekuasaan yang semula berbasis pada hubungan genealogis dan diplomasi antar kerajaan, mulai tergerus oleh tekanan politik dan ekonomi dari kekuatan eksternal. Meskipun demikian, dalam ingatan kolektif masyarakat Loloda, warisan sejarah ini tetap hidup, dan menjadi bagian dari identitas mereka sebagai salah satu kerajaan penting di Maluku Utara. Secara historis, kerajaan Loloda telah eksis sejak abad ke-13, sebagaimana disebutkan dalam Nagara Kertagama dari era Majapahit. Catatan ini menunjukkan bahwa Loloda sudah menjadi entitas politik yang mapan, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, meskipun pernah menjadi kekuatan yang signifikan di kawasan Maluku Utara, pengaruhnya mulai melemah setelah munculnya Kolano Jailolo pertama, yang lebih dominan dan ekspansif dalam percaturan politik regional. Kerajaan Loloda terletak di bagian barat dan utara Pulau Halmahera, di pesisir barat Laut Halmahera bagian utara. Wilayah ini berada dalam kawasan laut dan kepulauan Maluku, yang secara geografis sangat strategis dalam jalur perdagangan rempah-rempah dan interaksi budaya di Maluku. Berdasarkan sejumlah sumber, Loloda disebut sebagai kerajaan tertua di Maluku, dan memiliki peran utama dalam pembentukan peradaban Maluku. Seperti yang dinyatakan oleh Leonard Andaya, Loloda merupakan bagian integral dari sejarah dan kebudayaan dunia Maluku, di mana sistem sosial, politik, dan ekonomi di kawasan ini berkembang secara dinamis sejak era prakolonial. Meskipun belum ada sumber pasti yang menyebutkan kapan kerajaan ini berdiri secara akurat, sejumlah sumber lisan dan tertulis yang dikumpulkan dari masyarakat Loloda di Halmahera Utara dan Barat, serta dari penulis-penulis asing yang pernah berada di Maluku Utara, memberikan indikasi bahwa Loloda sudah terbentuk pada paruh pertama abad ke-13, atau sekitar tahun 1220 Masehi. Hal ini menjadikan Loloda lebih tua dari kerajaan-kerajaan lain di Maluku, termasuk Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, yang baru berkembang sebagai kekuatan dominan beberapa abad kemudian. Sejumlah catatan sejarah dari Portugis dan Belanda juga menyebutkan keberadaan kerajaan Loloda sebagai salah satu kerajaan yang cukup kuat di Maluku Utara. Dalam beberapa laporan awal para penjelajah Eropa, Loloda disebut memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dan kekuatan militer yang mampu mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal. Namun, kemunculan Kesultanan Ternate sebagai kekuatan dominan di Maluku Utara menyebabkan posisi Loloda semakin terpinggirkan. Pada awalnya, Loloda mengakui supremasi Kesultanan Ternate, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai entitas politik yang semi-mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Loloda tunduk secara formal kepada Ternate, kerajaan ini masih memiliki otonomi dalam berbagai aspek, termasuk dalam sistem pemerintahan dan struktur sosialnya. Sebagai kerajaan yang memiliki peran pertahanan strategis, Loloda dikenal dengan gelar Ngara Mabeno, yang berarti tembok pintu gerbang. Gelar ini mencerminkan posisi kerajaan ini sebagai benteng pertahanan utama di utara Maluku, yang berfungsi melindungi wilayah Halmahera bagian barat dari serangan eksternal, baik dari armada musuh maupun dari ekspansi kerajaan-kerajaan lain. Posisi geografis Loloda yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan laut
menjadikannya sebagai benteng yang sangat penting dalam sistem pertahanan regional. Meskipun memiliki pengaruh yang cukup signifikan, Kerajaan Loloda tidak termasuk dalam Persekutuan Raja-Raja Maluku tahun 1322. Persekutuan ini merupakan konfederasi kerajaan-kerajaan Maluku Utara yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan kolektif melawan ancaman eksternal. Tidak bergabungnya Loloda dalam persekutuan ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor politik dan hubungan yang kompleks dengan Ternate dan kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, berbeda dengan Ternate, Tidore, dan Bacan yang memiliki struktur pemerintahan berbasis kesultanan, Loloda tetap mempertahankan sistem kerajaan tradisionalnya dan tidak memiliki raja yang bergelar sultan. Hal ini menunjukkan bahwa Loloda berkembang dengan sistem politik yang lebih khas dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih terintegrasi dalam jaringan Islamisasi dan ekspansi politik di Maluku Utara. Pada akhirnya, meskipun mengalami kemunduran akibat ekspansi Ternate dan kedatangan bangsa Eropa, Kerajaan Loloda tetap memiliki peran penting dalam sejarah Maluku Utara. Jejak sejarah dan pengaruhnya masih terasa dalam budaya dan tradisi masyarakat Loloda hingga saat ini, menjadikannya salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di kawasan ini. Kerajaan Loloda memiliki sistem sosial dan politik yang unik, mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar di Maluku Utara. Pemerintahan dipimpin oleh seorang kolano atau raja, yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan politik, hukum, dan spiritual. Dalam menjalankan kekuasaannya, kolano dibantu oleh Jogugu, yang berperan sebagai penasihat utama dan tangan kanan raja, dalam mengelola administrasi serta hukum kerajaan. Selain itu, terdapat Kapital Lau, yang bertugas sebagai panglima perang yang memimpin pasukan kerajaan, dalam menjaga keamanan serta mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Di bawah struktur pemerintahan pusat, terdapat pemimpin-pemimpin Soa, yaitu kepala-kepala klan atau kelompok sosial yang disebut Soa Falaraha. Soa-soa ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Loloda, terutama dalam pengelolaan tanah, distribusi sumber daya, serta penyelesaian konflik internal. Keberadaan Soa Falaraha menunjukkan bahwa sistem politik Loloda tidak bersifat monarki absolut, melainkan melibatkan unsur kolektif dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan masyarakat adat. Masyarakat Loloda mengalami dinamika sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan dan agama. Pada masa awal, animisme dan dinamisme menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dengan berbagai ritual adat yang berkaitan dengan roh leluhur dan kekuatan alam. Seiring waktu, Islam masuk ke Loloda melalui jalur perdagangan dan pengaruh Kesultanan Ternate, yang menyebabkan para bangsawan dan raja mulai menganut Islam. Namun, penyebaran Islam tidak sepenuhnya merata, sehingga pada abad ke-19, agama Kristen yang diperkenalkan oleh misionaris Belanda berkembang lebih pesat di beberapa wilayah Loloda. Dinamika keagamaan ini menciptakan realitas sosial yang unik, di mana meskipun sistem pemerintahan kerajaan bercorak Islam, mayoritas rakyatnya justru beragama Kristen. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kolonial Belanda yang mendukung kristenisasi, sementara Kesultanan Ternate tidak sepenuhnya mampu menegakkan supremasi Islam di wilayah ini. Akibatnya, kehidupan sosial masyarakat Loloda terbentuk dari perpaduan antara kepercayaan adat, Islam, dan Kristen, yang masih dapat ditemukan dalam tradisi dan budaya lokal hingga saat ini. Meskipun memiliki pengaruh besar di masanya, status politik Loloda mengalami reduksi akibat ekspansi Kesultanan Ternate dan kolonialisme Belanda. Setelah pemberontakan terhadap sistem kerja paksa dan pajak diri, yang dipimpin oleh Kapita Sikuru pada tahun 1909, kerajaan ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial, dan statusnya diturunkan menjadi distrik di bawah administrasi Kesultanan Ternate. Sejak saat itu, struktur sosial dan politik Loloda mengalami perubahan besar,
tetapi jejak sejarahnya tetap bertahan dalam ingatan kolektif masyarakatnya sebagai salah satu kerajaan penting di Maluku Utara. Islam masuk ke Loloda melalui jalur perdagangan dan dakwah yang dibawa oleh para mubalik dari Timur Tengah, India, Jawa, dan Melayu. Kesultanan Ternate memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di wilayah ini, mengingat posisinya sebagai pusat kekuasaan Islam di Maluku Utara. Para pedagang dan ulama Muslim yang datang ke Loloda tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi sosial, pernikahan, dan pendidikan agama. Keberadaan masjid-masjid awal serta struktur sosial berbasis Islam menjadi bukti pengaruh Islam yang semakin kuat di masyarakat Loloda. Pada abad ke-17, Raja Loloda telah memeluk Islam, menandai awal dari proses Islamisasi yang lebih sistematis. Meskipun Islam menjadi agama yang dianut oleh para penguasa dan bangsawan, penyebarannya di kalangan rakyat berjalan secara bertahap. Sebagian besar masyarakat masih mempertahankan tradisi lokal yang bercampur dengan unsur keislaman, sehingga sinkretisme keagamaan menjadi ciri khas dalam praktik keagamaan masyarakat Loloda pada masa itu. Di sisi lain, Kristenisasi di Loloda dimulai pada akhir abad ke-19 oleh misionaris Belanda, terutama Van Barda. Misi Zending ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kolonial Belanda, yang melihat penyebaran agama Kristen sebagai bagian dari strategi politik untuk melemahkan pengaruh Kesultanan Ternate dan menanamkan kontrol yang lebih kuat di wilayah Maluku Utara. Sekolah-sekolah misionaris didirikan untuk menarik perhatian masyarakat lokal, dan ajaran Kristen secara perlahan mulai diterima oleh sebagian penduduk. Persinggungan antara Islam dan Kristen di Loloda menimbulkan berbagai pergolakan sosial. Sebagian masyarakat tetap memegang teguh ajaran Islam yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya, sementara lainnya mulai menerima ajaran Kristen, terutama di daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat misi Belanda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya segmentasi sosial di masyarakat Loloda, di mana identitas agama turut mempengaruhi struktur sosial dan politik lokal. Pada awal abad ke-20, setelah Belanda melikuidasi kedudukan Kolano dan menggantikannya dengan Sangaji, Kristenisasi semakin intensif dilakukan. Namun, meskipun pengaruh misionaris Belanda semakin kuat, komunitas Muslim di Loloda tetap mempertahankan identitas keislamannya. Lembaga-lembaga keislaman seperti Bobato Soasio dan peran Jo Lebe sebagai pemimpin agama tetap bertahan dan menjadi benteng Islam di tengah perubahan sosial yang terjadi. Dengan berjalannya waktu, masyarakat Loloda berkembang dalam realitas keagamaan yang unik. Meskipun sistem pemerintahan berbasis Islam tetap dipertahankan oleh elit kerajaan, mayoritas penduduknya justru beragama Kristen akibat pengaruh kolonial Belanda dan Zending yang lebih agresif. Hingga saat ini, jejak sejarah persinggungan antara Islam dan Kristen masih dapat ditemukan dalam tradisi dan budaya masyarakat Loloda, mencerminkan perjalanan panjang dinamika keagamaan di wilayah ini. Pada tahun 1322, Kerajaan Loloda diundang untuk bergabung dalam Persekutuan Moti, sebuah konfederasi yang dibentuk oleh 4 kerajaan besar di Maluku Utara, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Persekutuan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas politik dan militer dalam menghadapi ancaman eksternal, terutama dari kerajaan-kerajaan asing dan pengaruh luar yang semakin berkembang di kawasan Maluku. Namun, Loloda memilih untuk tidak bergabung dalam persekutuan tersebut, yang kemudian berujung pada isolasi politik, dan membuatnya rentan terhadap ekspansi kerajaan lain, terutama Kesultanan Ternate. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kegagalan Loloda untuk bergabung dalam Persekutuan Moti bukanlah keputusan sepihak,
melainkan akibat insiden yang tidak terduga. Konon, delegasi Loloda yang berlayar menuju pertemuan di Pulau Moti, mengalami badai, dan akhirnya terdampar di Dufa-Dufa, Ternate. Ketika mereka akhirnya tiba di Moti, persekutuan telah resmi terbentuk, dan keanggotaan Loloda tidak lagi diterima. Hal ini menyebabkan Loloda tidak mendapatkan perlindungan dari konfederasi tersebut, yang pada akhirnya membuatnya lebih mudah ditaklukkan oleh Kesultanan Ternate. Seiring waktu, Kesultanan Ternate semakin memperkuat dominasinya atas wilayah-wilayah yang berada di luar persekutuan, termasuk Loloda. Kerajaan Loloda adalah bagian dari panggung besar sejarah Maluku Utara, namun seringkali berada di bayang-bayang dominasi kerajaan-kerajaan besar lainnya. Pada tahun 1322, para raja Maluku Utara berkumpul di Pulau Moti dalam pertemuan bersejarah, yang dikenal sebagai Konfederasi Moti atau Traktat Moti, sebuah persekutuan politik yang diprakarsai oleh Raja Ternate ke-7, Sida Arif Malamo. Persekutuan ini bertahan hingga 1343, melibatkan 4 kerajaan utama, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Namun, Loloda tidak pernah menjadi bagian dari persekutuan ini. Menurut tradisi lisan, rombongan Raja Loloda yang hendak menghadiri pertemuan tersebut, diterjang badai di perairan Ternate dan terdampar di pantai Dufa-Dufa. Saat mereka akhirnya tiba di Moti, persekutuan telah disepakati dan keanggotaan Loloda ditolak. Kejadian ini menjadi titik awal marginalisasi Loloda dalam percaturan politik Maluku Utara. Alih-alih kembali ke Halmahera, Raja Loloda justru melanjutkan perjalanannya ke Sulawesi Utara. Dalam diaspora ini, jejak keturunan Loloda menyebar di Manado dan Bolang Mongondo, menciptakan komunitas yang hingga kini masih bisa ditelusuri. Pengaruh Loloda di Sulawesi Utara tak bisa diabaikan, termasuk peran Loloda Mokoago dalam pembentukan Kerajaan Madono, serta keterlibatan keturunan bangsawan Loloda dalam berbagai peristiwa politik di wilayah tersebut. Secara genealogis, Raja-Raja Loloda memiliki hubungan darah dengan penguasa Moloku Kieraha, yang membentuk Konfederasi Moti. Sumber-sumber seperti Valentin, Stipe, dan Van Frasen mencatat hubungan kekerabatan ini, tetapi dalam realitas politik, Loloda tetap terpinggirkan. Jika ditelaah lebih dalam, pertemuan Moti 1322 bukan hanya menjadi awal terbentuknya persekutuan politik Maluku, tetapi juga menandai fragmentasi dan marginalisasi dunia Maluku. Dengan tidak diakuinya Loloda sebagai bagian dari persekutuan, 4 kerajaan utama mendominasi, sementara Loloda tersisih ke pinggiran sejarah. Seiring meningkatnya rivalitas antara Ternate dan Tidore, Loloda menjadi medan perebutan pengaruh dan kontrol. Ternate akhirnya keluar sebagai pemenang, dan menancapkan hegemoninya atas Loloda, tetapi dominasi ini tidak pernah sepenuhnya mutlak. Loloda tetap mempertahankan rajanya sendiri, meskipun hanya sebagai vasal dengan kekuasaan terbatas. Nama Loloda kemudian perlahan hilang dari catatan resmi sejarah Maluku. Jejaknya hanya bertahan dalam tradisi lisan dan memori kolektif masyarakatnya. Namun, warisan kerajaan ini tetap ada, tersembunyi di antara lembaran sejarah yang terabaikan, dalam kisah-kisah yang masih diwariskan dari generasi ke generasi. Loloda bukan sekadar kerajaan kecil yang terlupakan dalam sejarah Maluku. Dalam memori Van Overgaaf, Gubernur Maluku, Robertus Patbrut, menegaskan peran strategis kerajaan ini sebagai Ngara Mabeno, dinding pertahanan Maluku Utara. Bersama Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, Loloda menjadi bagian dari jaringan pertahanan dan politik yang menopang stabilitas kawasan. Gelar ini bukan sekadar simbol, melainkan realitas geopolitik. Jailolo disebut Jiko Makolano, penguasa Teluk,
Tidore sebagai Kie Makolano, penguasa pegunungan, Ternate sebagai Kolano Maluku, penguasa utama, dan Bacan sebagai Dehe Makolano, penguasa perbatasan selatan. Kelima kerajaan ini membentuk sistem panca tunggal, di mana Loloda berperan sebagai perisai terluar yang melindungi Maluku dari ancaman luar. Sejarawan Leonard Andaya menegaskan bahwa Loloda sejajar dengan 4 kerajaan besar Maluku. Historiografi Tidore mencatat bahwa Raja-Raja Loloda berasal dari Putri Sagarnawi, keturunan Jafar Sadik, leluhur dinasti besar Maluku. Van Frasen juga menghubungkan Loloda dengan Soa Falaraha, 4 marga besar Maluku: Ternate, Marsaoli, Tidore, Lima Tahu, Jailolo, Tomagola, Bacan, Tomaito, Loloda, Tamadi. Konstelasi ini menegaskan bahwa Loloda bukan kerajaan pinggiran, melainkan bagian integral dari sistem sosial dan politik Maluku. Dalam beberapa periode, Loloda bahkan lebih sentral dibanding Ternate, Tidore, dan Jailolo. Sebelum ekspansi besar Ternate, Loloda pernah menjadi pusat kekuatan di Halmahera Utara. Selain itu, budaya Loloda memperlihatkan perpaduan unik antara Austronesia dan non-Austronesia, menghubungkan Maluku dengan Bacan dan wilayah lainnya melalui asimilasi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Seiring waktu, dominasi Ternate menekan kedaulatan Loloda, yang akhirnya direduksi menjadi kerajaan vasal. Meski demikian, kerajaan ini tetap mempertahankan identitasnya dalam arus perubahan zaman. Keberadaan Loloda sebagai benteng pertahanan, simpul budaya, dan bagian dari kesatuan politik Maluku Utara bukan sekadar narasi sejarah, ia adalah realitas yang hingga kini masih tertanam dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Sejarah Loloda bukan hanya tentang sebuah kerajaan yang hilang, tetapi kisah sebuah peradaban yang terus berjuang mempertahankan eksistensinya. Loloda bukan sekadar nama dalam sejarah Maluku, tetapi juga bagian dari jaringan diaspora yang membentuk dinamika kekuasaan di Sulawesi Utara. Pengaruhnya nyata dalam sejarah Bolang Mongondo, di mana keturunan kerajaan Loloda memainkan peran kunci dalam politik dan pembentukan identitas kawasan ini. Menurut W. Dunebier, asal-usul kerajaan Bolang Mongondo dapat ditelusuri ke Loloda Mokoago, putra Raja Loloda yang melarikan diri ke Sulawesi akibat serangan Kumalopulu, penguasa Ternate pada 1380 Masehi. Ia tiba di Madon, kini Kema, Sulawesi Utara, dan menjadi leluhur dinasti penguasa Bolang Mongondo. Secara etimologis, kata Loloda dalam bahasa Ternate berarti tempat orang pindahan, berasal dari Lodaka, yang bermakna kaum pengembara. Nama ini tidak hanya merujuk pada wilayah, tetapi mencerminkan eksodus besar-besaran akibat peperangan, bencana alam, dan tekanan geopolitik. Loloda pernah menjadi pusat kekuasaan di Halmahera Utara, tetapi dinamika politik memaksa penduduknya bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Sulawesi, Filipina Selatan, dan Kepulauan Nusantara lainnya. Migrasi ini tidak sekadar perpindahan fisik, tetapi juga perluasan pengaruh. Keturunan kerajaan Loloda tidak hanya menjadi penguasa di Bolang Mongondo, tetapi juga membangun jaringan politik dan budaya yang menghubungkan Maluku dan Sulawesi. Tekanan Kesultanan Ternate, perang antar kerajaan, dan kondisi alam yang keras menjadi pemicu utama pergerakan ini. Jejak Loloda dalam sejarah Bolang Mongondo bukan hanya hubungan darah, tetapi juga bukti bagaimana kerajaan ini berperan dalam membentuk sistem kekuasaan di luar Maluku. Nama Loloda bukan sekadar sebutan geografis, tetapi simbol migrasi, peperangan, dan ketahanan sebuah peradaban. Warisan kerajaan ini tidak hilang, tetapi terus hidup dalam jaringan kekuasaan dan identitas budaya yang masih terasa di Sulawesi Utara hingga kini.
Pengecualian Loloda dari Persekutuan Moti menandai awal dari marginalisasi kerajaan ini dalam peta politik Maluku Utara. Keputusan Moloku Kieraha untuk tidak memasukkan Loloda ke dalam konfederasi mempercepat isolasi dan ketertinggalannya dalam percaturan kekuasaan regional. Sejak itu, hingga berdirinya NKRI, nama Loloda semakin terpinggirkan dari narasi besar sejarah Maluku. Pada abad ke-17, krisis internal memperburuk situasi Loloda. Seorang pangeran kerajaan terpaksa mengungsi ke Sulawesi Utara, membentuk kerajaan Madono di Lelang, Kema, dengan wilayah mencakup Manado Tua hingga pantai Rerer, Tondano. Migrasi ini bukan sekadar perpindahan politik, tetapi juga membentuk jaringan budaya dan kekuasaan baru. Dari pernikahan antara bangsawan Loloda dan Bolang Mongondo, lahir Loloda Mokoago, tokoh sentral dalam Perang Poigar, konflik besar antara Bolang Mongondo dan Minahasa. Hasilnya, terbentuk dua entitas politik baru, Poigar Bolmong dan Poigar Minahasa. Ini membuktikan bahwa eksistensi Loloda di Sulawesi bukan hanya sebagai pelarian, tetapi juga pemain aktif dalam dinamika politik lokal. Legenda Minahasa mencatat sosok Kapitan Sibu, pemimpin yang melakukan tarian cakalele, menancapkan keris ke tanah, hingga muncul mata air panas, lokasi yang kini dikenal sebagai Air Madidi. Kisah ini mempertegas jejak Loloda dalam pembentukan tradisi dan identitas Sulawesi Utara. Namun, kerajaan Madono tidak bertahan lama. Dianeksasi oleh Bolang Mongondo, rakyatnya tercerai-berai, sebagian besar mengungsi ke Pulau Manado Tua. Nama Madono sendiri, yang tidak memiliki makna dalam bahasa Minahasa, Sangir, atau Gorontalo, ternyata dalam bahasa Loloda Halmahera, berarti Torang So Sampe, tempat terakhir. Dari sinilah, pusat permukiman berpindah, hingga lahir nama Manado, yang kini menjadi ibu kota Sulawesi Utara. Di Maluku, posisi Loloda semakin lemah. Tahun 1627, kerajaan ini resmi jatuh ke tangan Kesultanan Ternate, di bawah Sultan Hamzah. Tekanan politik dan konflik internal akhirnya mendorong pangeran Loloda lainnya untuk bermigrasi ke Desa Lilang, Minahasa Utara, membentuk kembali kerajaan Madono. Catatan Francis Valentin juga menegaskan gelombang migrasi orang-orang Bacan dan Loloda ke Manado Tua dan Minahasa bagian utara. Pulau-pulau di sekitar Minahasa Utara, termasuk Lembeh, pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Madono. Bukti menunjukkan bahwa komunitas awal Pulau Lembeh, berasal dari Loloda, berkembang menjadi masyarakat agraris yang menanam kelapa di sepanjang pesisir. Namun, letusan Gunung Karangetang dan Gunung Awu memicu migrasi besar-besaran orang Sangir, yang akhirnya menggantikan dominasi penduduk Loloda di wilayah tersebut. Hingga kini, 3 desa di Pulau Lembeh masih dihuni oleh keturunan Loloda, yaitu Lirang, Pulau Putus, dan Nusu, komunitas campuran Loloda Sangir. Jejak suku Loloda juga dapat ditemukan di Pantai Kora-Kora, Tondano Gangga, Desa Batu, Likupang, serta beberapa wilayah lain di Minahasa Utara. Bahkan, 2 pulau antara Halmahera dan Sulawesi Utara masih dihuni oleh keturunan Loloda, Tifure dan Mayau, yang kini berada di bawah Kecamatan Pulau Ternate. Diaspora Loloda adalah kisah adaptasi, perjuangan, dan pembentukan identitas baru. Mereka bukan sekadar pengungsi dari konflik, tetapi juga aktor penting dalam dinamika politik dan sosial di Sulawesi Utara. Warisan mereka tetap hidup dalam nama, tradisi, dan komunitas yang tersebar di 2 wilayah, Maluku dan Sulawesi. Sejarah yang lama terpinggirkan ini perlu diangkat kembali sebagai bagian dari narasi besar Nusantara yang lebih utuh dan inklusif. Keterlibatan Belanda di Maluku Utara membawa perubahan besar bagi kerajaan Loloda. Seiring dengan marginalisasi statusnya, kerajaan ini semakin kehilangan otonominya, dan pada akhirnya mengalami degradasi politik. Belanda tidak hanya berusaha mengontrol wilayah ini secara administratif,
tetapi juga berupaya menghapus pengaruh Islam, serta menggantinya dengan sistem pemerintahan kolonial yang lebih menguntungkan kepentingan mereka. Pada awal abad ke-17, Loloda telah menjadi bagian dari pengaruh Kesultanan Ternate, yang pada saat itu menjadi kekuatan Islam dominan di Maluku Utara. Namun, sejak kedatangan Belanda, posisi kerajaan mulai melemah karena tekanan politik dan militer dari pihak kolonial. Secara perlahan, Belanda mengurangi otonomi politik kerajaan dengan menetapkan Loloda sebagai distrik di bawah kendali kolonial. Pada tahun 1909, status Kolano sebagai pemimpin tertinggi dihapus dan digantikan dengan kepala distrik yang bergelar Sangaji, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melemahkan sistem pemerintahan berbasis Islam. Selain itu, Belanda secara aktif mendukung Kristenisasi sebagai bagian dari strategi kolonial mereka untuk mengikis pengaruh Islam di wilayah ini. Misionaris Belanda, terutama Van Barda, memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Kristen di kalangan masyarakat Loloda. Dengan adanya dukungan dari pemerintah kolonial, misi Zending didorong untuk mendirikan sekolah-sekolah dan gereja yang bertujuan menarik penduduk lokal untuk beralih ke agama Kristen. Dengan semakin kuatnya dominasi Belanda, pengaruh Islam di kalangan elit kerajaan berangsur melemah, sementara Kristenisasi semakin meluas. Pada akhirnya, kerajaan Loloda mengalami kemunduran dan kehilangan statusnya sebagai entitas politik yang mandiri. Pada awal abad ke-20, kebijakan kolonial Belanda yang memberlakukan kerja paksa dan pajak diri menyalakan bara perlawanan rakyat Loloda. Tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat menciptakan keresahan yang berujung pada perlawanan terbuka. Di tengah situasi yang kian menekan, sosok Kapita Sikuru muncul sebagai pemimpin perlawanan yang bukan hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga keteguhan serta kecerdasannya dalam menantang ketidakadilan. Pada 9 Februari 1909, di bawah komando Kapita Sikuru, pasukan Loloda melancarkan serangan mendadak yang mengguncang otoritas kolonial. Puncak perlawanan terjadi ketika mereka berhasil menewaskan Van Rooij, asisten administrasi residen Belanda di Ternate, yang bertanggung jawab atas kebijakan eksploitasi ekonomi dan perpajakan, serta 2 polisi militer pengawalnya. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Belanda, dan sinyal yang jelas bahwa rakyat Loloda tidak akan tunduk tanpa perlawanan. Kapita Sikuru bukan hanya melawan Belanda, tetapi juga menghadapi Kesultanan Ternate yang telah lama menjadi perpanjangan tangan kolonial di Maluku Utara. Ia memahami bahwa perlawanan ini lebih dari sekadar konflik bersenjata. Ini adalah upaya mempertahankan martabat, hak, dan identitas rakyat Loloda yang selama ini ditekan oleh sistem kolonial. Dalam narasi budaya lokal, aksinya tidak hanya dianggap sebagai pemberontakan, tetapi juga sebagai perlawanan heroik yang menandai keberanian dan harga diri masyarakat. Namun, Belanda dengan cepat merespons perlawanan ini. Pada 14 Februari 1909, pasukan kolonial dari Ternate dikerahkan untuk menumpas pemberontakan. Setelah pertempuran sengit, Kapita Sikuru dan pasukannya akhirnya ditaklukkan. Belanda tidak hanya menghukum para pemberontak, tetapi juga mengambil tindakan drastis dengan membubarkan kerajaan Loloda secara resmi. Raja Loloda, Kaichil Samsudin, bersama Jogugu dan Kapita Lau, dicopot dari jabatannya dan diasingkan ke Ternate, dengan dalih telah mengetahui dan mendukung pemberontakan tersebut. Pengasingan ini juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan munculnya perlawanan baru. Pembubaran kerajaan ini menandai akhir dari sistem pemerintahan tradisional Loloda yang telah bertahan selama berabad-abad. Wilayah Loloda kemudian dimasukkan ke dalam administrasi kolonial Belanda di bawah Residen van Ternate en Onderhoorigheden, dengan kepala distrik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial. Gelar Kolano, yang sebelumnya menjadi simbol kedaulatan lokal,
dihapuskan dan digantikan oleh gelar Sangaji, yang kini hanya berfungsi sebagai alat kontrol kolonial. Dengan strategi politik ini, Belanda memastikan bahwa otoritas lokal di Loloda tidak lagi memiliki kemandirian. Pergantian sistem pemerintahan ini bukan hanya sekadar reorganisasi administratif, tetapi juga strategi sistematis untuk menghapus identitas politik masyarakat Loloda dan memperkuat dominasi kolonial atas wilayah ini. Sejak saat itu, eksistensi kerajaan Loloda mulai terkikis dari catatan sejarah resmi, tetapi tetap hidup dalam ingatan kolektif rakyatnya. Hingga kini, nama Kapita Sikuru tetap dikenang sebagai simbol perlawanan heroik melawan kolonialisme, sosok yang membangkitkan semangat perlawanan dan kebanggaan bagi generasi penerus Loloda. Setelah berakhirnya kolonialisme, status administratif Loloda mengalami berbagai perubahan yang berimplikasi pada tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini dijadikan distrik di bawah administrasi Residen van Ternate en Onderhoorigheden. Status ini tetap dipertahankan hingga kemerdekaan Indonesia, di mana Loloda tetap berada dalam struktur pemerintahan sebagai kecamatan. Namun, pada tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah yang semakin memecah integrasi administratif Loloda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, Loloda Utara, yang dimasukkan ke dalam Kabupaten Halmahera Utara, dengan ibu kota di Tobelo, dan Loloda Selatan, yang menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat, dengan ibu kota di Jailolo. Pemisahan ini berdampak besar terhadap dinamika sosial masyarakat, karena menyebabkan fragmentasi identitas administratif yang sebelumnya lebih terpusat dalam satu entitas historis. Perubahan ini memunculkan tantangan baru bagi masyarakat Loloda, terutama dalam upaya memperoleh pengakuan sebagai daerah otonomi tersendiri. Sejak bergulirnya kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Loloda telah mengajukan berbagai usulan untuk membentuk Kabupaten Loloda Pasifik. Usulan ini mencakup penyatuan beberapa kecamatan dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kota Ternate yang mencakup Baja, Laba, Kedi, Halmahera Barat, Dama, Durume, Halmahera Utara, serta Mayau Batang II, Ternate. Meskipun memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang berpengaruh, hingga saat ini, aspirasi pembentukan Kabupaten Loloda Pasifik masih belum terwujud. Salah satu kendala utama adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, serta dinamika politik lokal yang seringkali menghambat proses legislasi. Selain itu, posisi geografis Loloda yang berada di antara dua kabupaten juga menjadi faktor penghambat, karena berpotensi menimbulkan sengketa batas wilayah. Keinginan masyarakat Loloda untuk memperoleh status daerah otonom mencerminkan upaya mereka dalam mempertahankan identitas historis dan budaya yang telah terfragmentasi akibat kebijakan kolonial dan pasca-kolonial. Hingga kini, perjuangan ini masih terus berlangsung sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Loloda untuk memperoleh hak administratif yang lebih sesuai dengan sejarah dan potensi wilayah mereka. Sejarah Loloda tidak hanya terikat pada wilayah Halmahera dan Maluku Utara, tetapi juga memiliki jejak yang cukup signifikan di Sulawesi Utara, khususnya di Bolang Mongondo dan Minahasa. Migrasi masyarakat Loloda ke Sulawesi Utara merupakan bagian dari dinamika geopolitik yang terjadi sejak abad ke-14,
hingga awal abad ke-20 yang dipicu oleh faktor politik, konflik kerajaan, serta pengaruh kolonialisme yang semakin kuat di Maluku Utara. Beberapa faktor utama yang mendorong perpindahan masyarakat Loloda ke Sulawesi Utara, antara lain dominasi Kesultanan Ternate, konflik internal dan eksternal, tekanan kolonial Belanda, serta bencana alam yang mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat. Kedatangan masyarakat Loloda ke Sulawesi Utara membawa serta budaya, tradisi, dan sistem sosial politik mereka. Salah satu tokoh utama dalam diaspora ini adalah Loloda Mokoago, seorang bangsawan yang berperan dalam pembentukan kerajaan Madono di Minahasa. Di Bolang Mongondo, migrasi masyarakat Loloda memperkaya struktur sosial dan budaya lokal, terlihat dalam sistem pemerintahan yang memiliki kemiripan dengan kerajaan di Maluku Utara, pengaruh dalam seni bela diri dan strategi perang, serta jejak bahasa yang masih bertahan hingga kini. Kerajaan Madono sendiri berkembang sebagai entitas politik yang mengadopsi beberapa sistem pemerintahan, mirip dengan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, termasuk dalam struktur sosial dan politik, ritual adat, serta pengaruh dalam konflik lokal, seperti Perang Poigar, yang melibatkan Bolang Mongondo dan Minahasa. Meskipun kerajaan Loloda telah runtuh, jejak keturunan dan pengaruhnya masih dapat ditemukan di beberapa wilayah Sulawesi Utara hingga saat ini. Komunitas keturunan Loloda tersebar di Manado, Pulau Manado Tua, Lilang, Minahasa Utara, serta Poigar dan Bolang Mongondo. Beberapa desa di Pulau Lembeh juga dihuni oleh keturunan Loloda yang telah berbaur dengan masyarakat Sangir. Selain itu, nama-nama tempat di Sulawesi Utara masih mencerminkan unsur bahasa dan sejarah Loloda, menandakan hubungan erat antara kedua wilayah ini. Saat ini, keturunan masyarakat Loloda di Sulawesi Utara terus berusaha menjaga warisan budaya mereka melalui pelestarian tradisi, seperti tarian cakalele dan musik tradisional, penelitian akademik untuk mendokumentasikan kembali hubungan sejarah ini, serta peningkatan kesadaran sejarah melalui forum budaya dan komunitas sejarah. Diaspora masyarakat Loloda di Sulawesi Utara bukan hanya sekadar peristiwa migrasi, tetapi juga bagian dari sejarah panjang interaksi budaya antara Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Pengaruh mereka masih terasa dalam struktur sosial, politik, dan budaya, menandakan bahwa meskipun telah berabad-abad berlalu, identitas mereka tetap hidup dan berkontribusi dalam perkembangan budaya di Sulawesi Utara. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap sejarah lokal, diharapkan kisah diaspora ini dapat semakin dikenal dan diakui sebagai bagian dari kekayaan sejarah Nusantara. Meskipun kerajaan Loloda telah lama runtuh, jejak sejarahnya masih dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalan yang tersebar di wilayahnya. Salah satu situs utama adalah situs Soasio Lama, yang diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Di lokasi ini, ditemukan struktur batu yang diduga sebagai sisa kedaton Loloda, dengan lantai bata merah yang menunjukkan pengaruh arsitektur kolonial. Selain kedaton, peninggalan arkeologis lainnya adalah Masjid Tua, yang lokasinya kini hanya dikenali melalui topografi tanah yang ditinggikan. Di sekitar situs ini, ditemukan batu wudhu, sebuah dolmen dari era pra-Islam, yang kemudian digunakan sebagai tempat bersuci dalam ritual wudhu. Di sekitar situs kerajaan, terdapat pula makam-makam kuno, termasuk makam Imam Syawal, yang dipercaya sebagai imam pertama kerajaan Loloda. Makam ini memiliki nisan berbentuk menhir, mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam dan budaya pra-Islam. Beberapa makam lain di sekitar Sungai Loloda juga menunjukkan pola orientasi yang khas. Ada yang menghadap utara selatan sebagai ciri makam Islam, sementara beberapa lainnya berorientasi timur barat, mengindikasikan pemakaman sebelum masuknya Islam. Bukti hubungan perdagangan Loloda dengan dunia luar terlihat dari temuan fragmen keramik dinasti Ming dan Qing, serta beberapa artefak dari Eropa. Berdasarkan penelitian arkeologi, keramik-keramik ini
berasal dari periode abad ke-16 hingga ke-20, menunjukkan bahwa Loloda telah terlibat dalam aktivitas niaga regional dan internasional sejak awal. Selain peninggalan fisik, tradisi lisan masih dijaga oleh masyarakat Loloda sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Kisah tentang kebesaran kerajaan ini, peran para raja, serta jejak migrasi dan perlawanan terhadap kolonialisme, tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, keberadaan Loloda menjadi bukti bagaimana kerajaan-kerajaan kecil di Maluku Utara tetap memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan, politik, dan budaya regional. Sejarah Kerajaan Loloda adalah bagian penting dari historiografi Nusantara yang telah lama terpinggirkan. Meskipun keberadaannya jarang disebut dalam catatan sejarah utama, Loloda memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam lanskap politik dan budaya Maluku Utara. Dengan luas wilayah yang mencakup hampir separuh Pulau Halmahera, Loloda seharusnya diakui sebagai bagian dari kekuatan besar dalam sejarah Maluku. Namun, minimnya penelitian dan dokumentasi membuat sejarah Loloda semakin terabaikan. Banyak sejarawan, baik lokal maupun asing, enggan meneliti lebih dalam mengenai kerajaan ini. Akibatnya, jejak sejarah Loloda lebih banyak bertahan dalam tradisi lisan masyarakatnya dibandingkan dalam dokumen tertulis. Hal ini menjadi tantangan besar dalam merekonstruksi sejarah Loloda secara akurat dan komprehensif. Meski begitu, upaya pelestarian terus dilakukan oleh masyarakat Loloda. Tradisi, adat, dan ingatan kolektif masih menjadi sumber utama untuk menjaga warisan leluhur mereka. Namun, pelestarian ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab komunitas setempat. Dukungan dari akademisi, sejarawan, dan lembaga penelitian sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam dan menyusun kembali narasi sejarah Loloda agar tidak hilang di telan zaman. Menghidupkan kembali sejarah Loloda bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga soal mengembalikan identitas yang telah lama diabaikan. Dengan penelitian yang lebih intensif, pengakuan dalam historiografi nasional, serta pelestarian budaya yang berkelanjutan, kisah Loloda dapat kembali menjadi bagian dari narasi besar Nusantara. Kerajaan ini bukan sekadar legenda yang terlupakan, tetapi entitas historis yang layak mendapatkan tempat dalam sejarah Indonesia.